Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita masih membahas materi prediksi soal ulangan harian tentang perbandingan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Baik, pertama pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah hubungan antara dua atau lebih besaran di mana jika satu besaran bertambah, besaran lainnya juga bertambah dan sebaliknya. Jika besarannya berkurang, maka besaran lainnya juga berkurang. Contoh perbandingan banyak buku dengan harga buku. Ya, di sini satu buku 5.000, dua buku 10.000, 10 buku 50.000, 100 buku 500.000. Contoh lain perbandingan banyak bensin dengan jarak tempuh. 10 liter bensin 500 km, 5 liter 250 km, maka 1 liter 50 km. Nah, kalau kita perhatikan dari sini perkalian kalau kita kalikan maka ini adalah perkalian silang ya. Ini perkalian silang artinya 1 dikali 10.000 hasilnya 10.000, 2 dikali 5.000 juga hasilnya 10.000. Jadi dalam perbandingan senilai berlaku perkalian silang. Atau dirumuskan seperti demikian rupa. Baik perbandingan berbalik nilai, hubungan antara dua besaran di mana jika satu besaran bertambah, besaran yang lainnya berkurang. Atau sebaliknya, besaran yang satu berkurang, besaran yang lainnya bertambah. Ini namanya berbalik nilai. Contohnya, ya, adalah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Satu orang pekerja akan selesai 20 hari, jika dua orang pekerja akan selesai 10 hari, jika 5 orang pekerja maka akan selesai 4 hari ya. Contoh lain ukuran menempuh jarak dua kota misalnya kecepatan 100 km per jam maka perlu waktu 4 jam, kecepatan 50 km per jam perlu waktu 8 jam. Dan kalau kecepatannya 20 km per jam, waktunya 20 jam. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang berlaku adalah perbandingan lurus ya. Artinya 1 dikali 20, 20, 2 dikali 20 dikali 10 juga hasilnya 20. Jadi perkaliannya lurus. 1 kali 20, 20, 2 dikali 10, 10. 20 ya. Seperti ini juga 100 dikali 4, 400, 50 dikali 8 juga 400, 20 dikali 20 juga 400. Maka dalam perbandingan berbalik nilai dapat dirumuskan perkaliannya adalah perkalian lurus ya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1, Andi berlari sejauh 2 km dan Doni sejauh 800 meter. Perbandingan jarak tempuh Andi dan Doni adalah Andi 2 km dan Doni 800 meter. Jika kita membandingkan dua besaran, maka satuannya harus kita samakan. Maka 2 km ini kita rubah menjadi meter, itu 2000 meter. Kemudian baru kita bandingkan jarak Andi dan berbanding Doni. Jarak Andi berbanding Doni. Andi tadi 2000 meter, Doni 800 meter. Artinya nolnya dicoret 2, ya, dicoret ini 2. Jadi 20 banding 8, kemudian disederhanakan lagi dibagi 4, jadi 5 banding 2, ya. Inilah jawabannya. Jadi 5 banding 2, pilihannya adalah yang D, ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 2, jumlah murid dalam satu kelas terdapat adalah 25 orang. Jika banyak laki-lakinya 15, maka perbandingan jumlah murid perempuan dengan jumlah seluruh murid dalam kelas tersebut adalah, kita cari dulu murid perempuannya ya. Jadi perbandingan perempuan banding seluruh murid, jadi jumlah perempuan. Jumlah perempuannya di sini jelas jumlahnya 35, laki-lakinya 15, maka perempuannya pasti 20 ya. Jadi 20 berbanding 35, yaitu kita sederhanakan menjadi 4 banding 7 ya. Maka jawabannya adalah yang B.
bisa dipahami. Nomor 3, luas dua buah persegi masing-masing 16 cm persegi dan 36 cm persegi. Perbandingan keliling dari kedua persegi tersebut adalah luas persegi, nanti bandingkan keliling. Nah, cari sisinya ya. Luasnya 16, berarti R kali R, luas persegi R kali R atau R kuadrat, maka R-nya adalah akar luas persegi. Nomor 1, yang pertama luas perseginya 16, maka jari-jarinya adalah akar dari 16 adalah 4. Jadi jarinya yang satu adalah 4. Bukan jari-jari ya, rusuknya. Yang kedua, luas persegi yang kedua 36, rusuknya adalah 6. Ya. Maka perbandingan keliling persegi 1 berbanding keliling persegi 2. Ya. Keliling persegi rumusnya 4 kali R1. 4-nya bisa dicoret ya, habis ya. Jadi R1 banding R2, 4 banding 6 disederhanakan menjadi, atau keduanya dibagi 2 menjadi 2 banding 3 ya. Semoga bisa dipahami. 2/3 ini sama saja dengan 2 banding 3. 4, harga 1 lusin pulpen 18.000, sedangkan harga 8 buku tulis 16.000. Perbandingan harga 1 pulpen dengan harga 1 buku adalah, kita cari dulu harga 1 lusin berarti 12 ya. Berarti harga 1 pulpen adalah harga 1 lusin dibagi 12, yaitu 18.000 dibagi 12 adalah 1.500. Sedangkan harga 8 buku adalah 16.000. Harga 1 bukunya adalah harga 8 buku dibagi 8. 16.000 dibagi 8 adalah 2.000. Maka perbandingan harga pulpen 1 pulpen dengan harga 1 buku berarti 15.000 berbanding 2.000. Nolnya dicoret 2, jadi 15 banding 20. 15 20 dibagi 3, jadi dibagi 5, 3 banding 4 ya, atau dibagi 5.000 di sini ya, 3 banding 4. Maka jawabannya adalah yang A. 3/4 sama saja dengan 3 banding 4 ya. Ini 3/4, ini sama dengan 3 bagi 4 atau 3 banding 4. Nomor 5, perbandingan panjang rusuk 2 kubus adalah 2 banding 5. Jika volume kubus kecil adalah 216, maka volume kubus besar adalah, di sini kita cari volumenya, volume kubus besar, yaitu R besar pangkat 3 ya. Kita cari perbandingan. Rusuk kecil berbanding rusuk besar sama dengan 2 banding 5 ya. Perbandingan rusuknya 2 banding 5. Volume kubus kecil ya, volume kubus kecil adalah R pangkat 3. Jadi 216 R pangkat 3, kemudian 216-nya dijadikan berapa pangkat 3, yaitu 6 pangkat 3 ya. Pangkatnya sudah sama-sama 3, maka rusuk kecilnya adalah 6. Rusuk kecilnya kita masukkan 6 di sini ya. 6 kita kalikan silang. 6 kali 5, 2 kali rusuk besar. Ini 30. 30 ini perkalian dipindahkan jadi pembagi, 30 bagi 2 adalah 15. Jadi rusuk besarnya 15. Maka volume kubus besar adalah 15 pangkat 3 ya. Yaitu 15 kali 15 kali 15 atau 3.375 cm kubik ya harusnya nih. Karena volume kubik ini ya, harusnya nih. Volume ya, bukan luas. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian nomor 6, harga 1 lusin kaos 300.000. Berapa harga 3 buah kaos tersebut? Harga 1 lusin 3.000, 1 lusin berarti 12 ya. Di sini berarti 12. Ini harus disamakan satuannya, kemudian ditanya harga 3 buah.
Ini adalah perbandingan senilai ya. Kalau 12 harganya 300.000, maka kalau 3 buah berkurang, maka nanti harganya juga berkurang. Dalam perbandingan senilai, ini perkaliannya perkalian silang. Maka H2 adalah 3 atau HK1, H1 dikali BK2 ya, BK2. Jadi 300.000 dikali 3 dibagi 1 lusin itu 12. Nah, kemudian 30 ini bisa kita kalikan, ini jadi 4 ya. 300 dibagi 4 adalah 75. Nah, ya. Nanti 300 dibagi 4 adalah 75. 75 masih ada nolnya 3, berarti X-nya 75.000. Berarti harga 3 buah kaos adalah 75.000 ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 7, sebuah konveksi selama 4 hari dapat membuat 140 potong. Jadi 4 hari 140 potong. Kemudian berapa banyak baju yang dapat dibuat konveksi tersebut selama 18 hari. 18 hari berarti bertambah ya. Nah, di sini berapa yang dikerjakan, maka di sini juga akan bertambah kalau harinya bertambah. Maka ini perbandingan senilai, jadi perkalian silang. Jadi 18 dikali 140 dibagi 4 nanti. 18 dikali 140 dibagi 4 ya. Ini dibagi 4 70 35 ya, 35 kali 18. 35 kali 18 adalah 630. Jadi dapatnya 630 potong kalau 18 hari. Semoga bisa dipahami. Kemudian nomor 8, sebuah roda berputar dengan kecepatan 540 kali putaran tiap menit. Lama waktu yang diperlukan untuk berputar 72 kali adalah, ini juga bisa dipahami, 540 kali dalam waktu 1 menit. Maka kalau 72 kali perlu berapa menit? Ini juga perbandingan senilai ya. Kalau ini ya berkurang, pasti ini juga berkurang. Berapa detik? Maka ini dirubah jadi detik juga ya. Supaya nanti hasilnya detik. Jadi kalikan silang ya. 72 dikali 60 atau 60 dikali 72 dibagi 540. Ini nolnya coret. Kemudian ini bisa dibagi ya, dibagi 6, di sini 9. Ya, 9 72 dibagi 9 adalah 8. Jadi waktunya adalah 8 detik untuk 72 kali putaran ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian nomor 9, sebuah tumpukan yang terdiri atas 72 buku beratnya 9 kg. Jadi 72 buku beratnya 9 kg. Berapa buku dalam tumpukan tersebut jika beratnya 6 kg? Jika beratnya 6 kg berapa? Ya, kalau bukunya beratnya berkurang berarti jumlah bukunya juga berkurang. Ini perbandingan senilai. Nanti kalikan silang. 72 kali 6 ya. Jadi kalikan 72 kali 6 dibagi 9. 72 kali 6 dibagi 9 itu 72 dibagi 9 adalah 8. 8 kali 6 adalah 48 ya. Jadi 48 buku. Nah, ini cara cepat aja. Karena tadi sudah ada cara lambat-lambatnya untuk dipahami ya. Karena kalau sudah memahami pasti makin cepat cara mengerjakannya. Nomor 10, dengan kecepatan tetap jarak 120 9 km
dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Artinya 2,5 jam. Gilang istirahat setelah menempuh perjalanan tersebut selama 1 jam 40 menit. Maka jarak yang ditempuh Gilang adalah di sini waktu tempuhnya adalah 1 jam 40 menit. Nah, berarti ini juga perbandingan senilai ya. Jadi perkaliannya, nah ini dijadikan menit ya, supaya perbandingannya sama. 100 kali 129 bagi 150 dibagi 50, ini 2, ini 3, kemudian 129 dikali 2 atau langsung dibagi 3, 43 ya. Ini 43 kali 2 adalah 86, jadi 86 km kalau waktunya 100 menit. 86 km ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 11, dengan uang 15.000, Fatma dapat membeli 6 buku. Jika ingin membeli 10 buku tulis, maka berapa banyak uang yang diperlukan? Ini juga perbandingan senilai ya. Uang 15.000 dapat bukunya 6. Kalau pengen membeli 10 buku, berapa uangnya? Ini juga perbandingan senilai. Bukunya makin banyak, maka uangnya juga harus makin besar. Berlaku perkalian silang ya. Jadi 15.000 dikali 10 ya, dibagi 6. Karena yang ditanyakan maka uang yang ditambahkan. Nah, kita cari dulu uang yang diperlukan berapa ya. Jadi uang yang diperlukan adalah 15.000 dikali 10 dibagi 6, 15 dibagi 6, ini dibagi 3 ya. Ini 5, sini 2. Kemudian ini dibagi 2, ini 5. Jadi 5.000 kali 5, jadi uangnya perlu 25.000. Nah, yang diperlukan 25.000, sedangkan yang ditanyakan uang tambahan yang sudah ada adalah 15.000. Jadi tambahannya adalah 25.000 dikurang 15.000, yaitu 10.000 rupiah. Maka jawabannya adalah yang A. Karena yang dicarikan adalah tambahannya ya. Kemudian untuk membuat 5 buah kerangka persegi diperlukan kawat sepanjang 2,4 meter. Jika kawat yang tersedia adalah 3,84 meter, maka banyak kerangka persegi yang dapat dibuat. Nah, ini juga masih perbandingan senilai. 5 kerangka perlu 2,4 meter. Nah, sekarang adanya 3,84 meter, berapa kerangka yang dibuat? Ini juga perkalian silang ya. Masih, yaitu 5 kali 3,84 dibagi 2,4 ya. 5 dikali 384 dibagi 24. 2,4. Oh, ini dijadikan sentimeter aja supaya nggak ada komanya ya. Jadi jadikan 200. Yang penting dia satuannya sama. Kalau ini juga boleh, cuma ada komanya, jadi agak sulit ya. Jadi ini dikalikan 100, 384, dikalikan, maaf ini dikalikan 10 ya. Dikalikan 100, 384, ini juga dikalikan 100, 240 ya. Maka ini dibagi 5, 48, 384 bagi 48 adalah 8. Jadi yang dapat dibuat, maka banyak kerangka persegi yang dapat dibuat di sini adalah 8. Ini masih perbandingan senilai ya. Kemudian nomor 13, Pak Amir membagikan buku kepada 20 anak, masing-masing memperoleh 15 buku. Jadi banyak anaknya 20, masing-masing dapat 15. Jika banyak buku tersebut akan dibagikan kepada 25 anak,
Jadi ada 25 anak, berapa masing-masing anak. Nah, di sini ya, jumlah bukunya nggak berubah ya, berarti ini ada 25 anak, berapa masing-masing anak. Nah, di sini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Kalau ada 20 anak berarti 15 buku. Kalau anaknya bertambah, maka bukunya nanti berkurang ya. Ini perbandingan senilai, tadi perkalianan lurus ya. 20 kali 15 dibagi 25. Berarti ini dibagi 5, 4 per 5. Kemudian 15 dibagi 5, 3 ya. 4 kali 3, 12. Jadi banyak bukunya adalah 12 buku. Masing-masing anak dapat 12 buku. Ini perbandingan berbalik nilai. Perkaliannya lurus ya. Kemudian nomor 14, seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam selama 6 hari. Jadi 150 ekor untuk 6 hari. Jika dia membeli lagi 30 ekor, maka persediaan makanan ayam akan habis selama berapa hari. Berarti yang kedua, jumlah ayamnya 180. Maka berapa waktunya? Nah, ini masih perbandingan karena makanannya sama ya, tidak ditambah. Jadi perbandingan berbalik nilai. Perkaliannya lurus ya. 150 dikali 6 dibagi 180. 150 dikali 6, 6 dibagi ini 8, 3, 30 ya. 3, 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi 5 hari. Jadi perlu untuk 5 hari. Jika ayamnya ada 180. Karena dia beli lagi 30 ya. Jadi 180. Di sini bukan 30. 15 dengan kecepatan 80 km per jam, waktu yang diperlukan 3 jam 45 menit. Dengan kecepatan 60 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah. Nah, ini di sini juga masih perbandingan senilai. Ini dijadikan menit ya, ntar supaya sama. Kecepatan 60 km per jam berapa waktunya? Nah, ini dijadikan jam. 15 per 4 jam. Jadi ini perkalian lurus ya. Perkalian berbalik nilai, ini perkalian berbalik nilai berarti perkaliannya lurus. 80 dikali 15 per 4 dibagi 60. Jadi 80 dikali 15 per 4 dibagi 60. 80 dibagi 4 20 kali 15 nanti 300 dibagi 60 adalah 5. Jadi jawabannya 5 ya. Jadi jawabannya adalah 5. Maka waktunya adalah 5 jam. Jika kecepatannya 60 km per jam. Cara-cara ini bisa dipahami ya dengan cara memperhatikan ya. Kalau memperhatikan sekilas saja tidak mencoba mengerjakan soal ya nggak bisa. Jadi harus memperhatikan dan mengerjakan. Kemudian nomor 16. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 2 minggu. Jadi 15 orang dalam waktu 2 minggu. Jika pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, berapa pekerjanya? Pekerja tambahan. Kita cari dulu pekerja yang diperlukan. Nah, ini waktunya hari, ini minggu. Jadi minggunya dirubah jadi hari dulu ya. Ini jadi 14 hari ya. Jadi 14 dikali 15 dibagi 10. 14 kali 15 bagi 10,
Ini dibagi 5, ini 3, sini 2 ya. Nah, 14 dibagi 2 bisa 7 ya. 7 dikali 3, nah 21. Jadi eh, pekerja yang diperlukan adalah 21 orang ya. Sedangkan yang sudah ada 15. Yang ditanya pekerja tambahan. Maka banyak pekerja tambahan adalah 21 dikurang 15 ya. Jumlah yang diperlukan dikurang jumlah yang ada 15. Jadi jawabannya adalah 6 orang. Jawabannya adalah B. Nomor 17, 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 24 hari. Jadi 30 orang 24 hari. Setelah 10 hari bekerja, pekerja terhenti selama 4 hari. Jadi setelah 10 hari berarti tinggal 20 ya. 20 kemudian beristirahat lagi 4, maka tinggal 16. Nah, jadi tinggal 16 hari lagi. Waktu yang ada adalah tinggal 16 hari. Berapa pekerja? Ini dikurang 10 hari, 14 hari. Oh, oh, maaf, pertama 30 orang, tapi 24 hari ya. Kemudian 24 dikurang 10 hari, setelah dipekerjakan, setelah 10 hari bekerja, berarti dikurang 10, nah dia beristirahat 4 hari, berarti 14 hari ya. Istirahat, ini kan 10 hari sudah dikerjakan, ini istirahat, maka sisanya ada 10 hari. Jadi sisanya untuk yang kedua adalah 14 hari. Maka pekerja yang diperlukan ya, perbandingan berbalik nilai, perkaliannya lurus, 30 kali 14 dibagi 10 ya, 30 kali 14 dibagi 10. 3 kali 14 adalah 42. 42, maka pekerja tambahan adalah 42 dikurang 30 yaitu 12. Jawabannya adalah 12. Jadi waktu yang pertama ini kita hitung 30 orang pekerja 24 hari. Nah, masa sisanya 14 hari masih 30 orang juga ya. Jadi 14 hari 30 orang. Kemudian karena perlu istirahat 4 hari, maka hari yang sisa tinggal 10. Nah, 10 jika dikerjakan dengan 10 orang supaya selesainya bareng, selesainya tepat waktu, berapa pekerja tambahan? Kita cari dulu kalau ingin selesai 10 hari, berapa orang pekerja. Jadi di sini adalah perbandingan berbalik nilai 30 kali 14 dibagi 4, dibagi 10 maaf. 30 kali 14 dibagi 10. 30 bagi 10 3, 3 kali 14 42. 42 pekerja. Maka yang tadinya ada 30 orang supaya 42 diperlukan tambahan adalah 12 pekerja. Kita lanjutkan nomor 18. Sebuah proyek direncanakan selesai selama 15 hari jika dikerjakan oleh 6 orang. Jadi 15 hari 6 orang. Kemudian namun pada hari ke-9 sampai hari ke-13 pelaksanaan proyek terhenti. Jadi pada hari ke-9 sampai ke-13 terhenti. Itu berapa hari? Itu berarti 4 hari. Nah, berarti hari yang tersisa 7 hari.
Namun pada hari ke-9 kan berarti sudah dikerjakan 8 hari ya. Nah, tinggal 7 hari. Hari ke-9 berarti sisanya ada 7 hari. Tapi istirahatnya 4 hari, maka sisanya 2 hari ya. Waktunya tinggal 2 hari. Nah, 2 hari berapa pekerja yang diperlukan? Maka ini juga perbandingan berbalik nilai ya, perkaliannya lurus. Berarti 7 kali 6 dibagi 2 ya, adalah 21 pekerja. Yang ditanya pekerja tambahan yang sudah ada adalah 6 orang, maka 21 dikurang 6 adalah 15 pekerja tambahan yang diperlukan. Karena 2 hari waktu yang supaya ngejar pekerjaan cepat selesai ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 19, seorang peternak mempunyai persediaan bahan makanan ternak untuk 45 ekor sapi selama 12 hari. Jadi sapinya 45, waktunya 12 hari. Kemudian jika ia menjual sapi 15 ekor, maka sapinya dijual 15, tinggal berapa? Maka sapinya tinggal 30 ya. Di sini sisanya 30. Waktunya bahan makanan ternak akan habis selama berapa hari. Ini juga perbandingan berbalik nilai. Perkaliannya adalah perkalian lurus. 45 kali 12 dibagi 30. Ini dibagi 15 ya. Ini 3, ini 2, 12 dibagi 2, 6. Jadi 3 kali 6 adalah 18. Jadi waktunya 18 hari. Jadi waktunya 18 hari ya. Terakhir menjelang Isya ya. Nomor 20. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja selama 24 hari. Jadi 72 hari perlu pekerja 24 orang ya pekerjanya. Setelah dikerjakan 30 hari, jadi setelah 30 hari maka sisanya ada 42 hari. Masih ada 24 pekerja ya. Jika pekerja tersebut dihentikan selama 6 hari, udah 42 hari, dihentikan 6 hari, maka di sini tinggal 36 hari. Maka banyak pekerja tambahan. Nah, ini dicari dulu berapa pekerja tambahan untuk 36 hari. Maka perkaliannya juga lurus karena ini perbandingan berbalik nilai. 42 dikali 24 dibagi 36 ya. Nah, ini dibagi 6, sini 7, sini 6. Ini dibagi 6, ini dibagi 6, ini 4. 7 kali 4 ada 28. Jadi 28. Nah, pekerjaannya yang diperlukan adalah 28. Yang ditanya pekerja tambahan yang sudah ada adalah 24. Maka pekerja tambahan adalah 28 dikurang 24, yaitu 4 orang. Ya, ini jawabannya. Semoga bisa dipahami ya, karena kalau nggak diperhatikan, nggak dipahami ya sulit ini. Ini perlahan-lahan harus dipahami supaya kita tidak gampang lupa. Atau kalau perlu dipraktekkan ya, kalau tidak dipraktekkan agak sulit. Nanti kalau sudah kita paham, akan kita temukan cara-cara yang lebih mudah ya. Semoga bermanfaat ya. Demikian bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.